Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang makalah proyek akuntansi perusahaan dagang, laporan keuangan, Neowater dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dr. Nurlinda, SEAK, MSI, CA yang disusun oleh yang pertama Najwa Fania Ningrum dengan NIM 24050710049 dari kelas BK1A. Yang kedua, Puja Azhara dengan NIM 24050710061 dari kelas BK1A. Yang ketiga, Ratu Diva Anggraini dengan NIM 24050710097 dari kelas BK1A. Sekarang kita masuk ke abstrak. Proyek ini bertujuan untuk menyusun laporan keuangan berdasarkan persamaan akuntansi pada perusahaan dagang, dengan fokus pada Neowater sebagai studi kasus. Persamaan akuntansi dasar yang menghubungkan aset, kewajiban, dan ekuitas berfungsi sebagai fondasi untuk pencatatan transaksi yang berpasangan, memastikan bahwa total debit selalu seimbang dengan total kredit. Dalam konteks Neowater, persamaan akuntansi tidak hanya mencatat transaksi yang berkaitan dengan pembelian dan penjualan produk, tetapi juga mencakup pengaruh pendapatan yang diperoleh dari penjualan produk air minum serta pengeluaran yang terjadi dalam operasional perusahaan. Dengan menggunakan standar akuntansi keuangan untuk entitas mikro kecil dan menengah atau SAMKM, penelitian ini menekankan pentingnya pemahaman tentang persamaan akuntansi sebelum menyusun laporan keuangan. Melalui analisis ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas mengenai posisi keuangan Neowater dan relevansi persamaan akuntansi dalam praktik akuntansi perusahaan dagang. Hasil dari penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pemahaman lebih bagi para pemilik usaha mikro kecil dalam mengelola laporan keuangan yang akurat dan transparan. Kata kunci, persamaan akuntansi, laporan keuangan, perusahaan dagang, SAMKM, posisi keuangan, Neowater. Selanjutnya, kata pengantar. Puji dan syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat-Nya sehingga makalah dengan judul makalah proyek akuntansi perusahaan dagang, laporan keuangan Neowater ini dapat tersusun sampai selesai. Kami selaku penyusun berharap semoga makalah ini dapat menambah pengetahuan berkenaan dengan sistem pencatatan akuntansi berdasarkan SAMKM bagi para pembaca. Bahkan, penulis juga berharap bahwa isi makalah ini dapat bermanfaat bagi para pengusaha yang ingin memulai dalam menertibkan pencatatan keuangan. Para penulis juga menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan makalah ini karena masih terdapat banyak keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Untuk itu, penulis juga berharap bisa mendapat kritik dan saran yang membangun dalam penyusunan makalah ini dari para pembaca agar menjadi motivasi serta dapat menyempurnakan makalah ini. Medan, 23 November tahun 2024. Penulis. Di sini terdapat daftar isi. Sekarang kita lanjut ke bab 1 yaitu pendahuluan. 1.1 Latar belakang. Perusahaan memiliki beberapa kategori ukuran yaitu diantaranya adalah usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar. Usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM adalah kegiatan usaha yang sedang digencarkan dan sangat berperan penting dalam menciptakan lapangan pekerjaan baru, bahkan menyumbang banyak dalam mengurangi angka pengangguran di Indonesia. Cara untuk dapat mengawasi laju bisnis suatu UMKM, salah satunya dengan pembuatan laporan keuangan yang berisi mengenai perkembangan maupun kondisi keuangan, sehingga kelangsungan hidup UMKM dapat tercatat dengan baik dan dimanfaatkan sebagai bahan untuk evaluasi masa depan. Pembuatan laporan keuangan UMKM ini dalam SAMKM yang ditetapkan untuk mengatur UMKM dalam penyusunan laporan keuangan berdasarkan asumsi dasar aktual dan
kelangsungan usaha. Asumsi ini diperuntukkan bagi usaha mikro, kecil, dan menengah, serta konsep yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan dengan tujuan agar dapat menyediakan informasi terhadap kondisi keuangan dan kinerja keuangan suatu usaha yang bermanfaat dalam proses pengambilan keputusan ekonomi maupun investasi bagi penggunanya. 1.2 Rumusan masalah. Bagaimana penyusunan laporan keuangan Neowater yang bergerak di bidang dagang berdasarkan SAMKM? 1.3 Tujuan penyusunan makalah. Untuk dapat melakukan penyusunan laporan keuangan Neowater yang bergerak di bidang dagang berdasarkan SAMKM. 1.4 Manfaat makalah. Berdasarkan tujuan penyusunan makalah, maka manfaat makalah ini adalah dapat membantu para pengusaha dalam mengawasi kondisi keuangan perusahaan mereka. Makalah ini juga bermanfaat bagi para pengguna laporan keuangan yang membutuhkan informasi sebagai acuan pengambilan keputusan. Selanjutnya, bab 2, laporan keuangan. 2.1 Pengertian perusahaan dagang. Menurut Weigan 2015, perusahaan dagang adalah perusahaan yang kegiatan operasionalnya melakukan pembelian dan penjualan barang sebagai sumber pendapatannya. Sedangkan menurut Kiso 2018 menyebutkan bahwa perusahaan dagang merupakan sebuah perusahaan yang bergerak di bidang pembelian barang dagangan kemudian menjualnya kembali tanpa mengubah bentuk asli dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan. Adapun di bawah ini merupakan ciri-ciri dari perusahaan dagang yaitu sebagai berikut. 1. Berkegiatan dalam melakukan pembelian dan penjualan barang dagang. Yang kedua, sumber pendapatan berasal dari hasil penjualan barang dagang. Yang ketiga, mengharuskan perusahaan dalam menghitung harga pokok penjualan agar dapat menentukan laba atau rugi perusahaan. Yang keempat, memiliki beban operasional berupa beban penjualan dan beban administrasi umum. 2.2 Pengertian laporan keuangan. Menurut Kasmir 2019, laporan keuangan merupakan laporan yang dapat menunjukkan posisi keuangan suatu perusahaan pada periode tertentu. Menurut Munawir 2010, laporan keuangan adalah hasil dari kegiatan pencatatan seluruh transaksi keuangan di perusahaan. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa definisi dari laporan keuangan adalah laporan yang berisi hasil dari kegiatan pencatatan transaksi perusahaan yang menunjukkan posisi keuangan pada periode tertentu. Tujuan dibuatnya laporan keuangan adalah memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan arus kas perusahaan yang bermanfaat bagi sebagian besar para pengguna laporan keuangan dalam proses pembuatan keputusan ekonomi. Pada makalah ini, laporan keuangan yang akan dibuat untuk menunjang perusahaan dagang berdasarkan SAMKM melalui tahapan-tahapan sebagai berikut. Yang pertama, persamaan dasar akuntansi atau PDA. Yang kedua, kartu persediaan. Yang ketiga, laporan laba rugi. Yang keempat, laporan posisi keuangan. Yang kelima, catatan atas laporan keuangan atau CALK. Bab 3 Pembahasan 3.1 Profil perusahaan. Nama usaha Neowater, alamat Jalan Pembangunan USU nomor 69, Padang Bulan, Kota Medan. Nama pemilik Leo Fieter Reynaldo, tahun berdiri 2021, Provinsi Sumatera Utara, kode pos 20155. 3.2 Transaksi perusahaan. Saldo awal, nomor akun 111, nama akun kas, debit 6.300.000, kredit 0. Nomor akun 112, nama akun persediaan barang dagang 200 pieces, debit 5.250.000, kredit 0. Nomor akun 121, nama akun peralatan, debit 3.700.000, kredit 0. Nomor akun 123 kendaraan, debit 20 juta, kredit 0. Nomor akun 311, nama akun modal usaha, debit 0, kredit 33.500.000. Total debit 35.250.000, kredit 35.250.000. Berikut ini merupakan transaksi dalam kegiatan operasional perusahaan selama bulan Oktober 2024.
Tanggal 1 Oktober 2024, transaksi Neowater melakukan pembelian air galon untuk 5 hari sebanyak 100 galon. 100 kali 15.000 sama dengan 1.500.000. 5 Oktober 2024, transaksi 100 galon air terjual habis secara tunai selama periode tanggal 1 Oktober hingga 5 Oktober. 100 dikali 20.000 sama dengan 2 juta. Tanggal 6 Oktober 2024, transaksi Neowater melakukan restock air galon untuk 7 hari sebanyak 150 galon. 150 dikali 15.000 sama dengan 2.250.000. Tanggal 12 Oktober 2024, transaksi 150 galon air habis terjual secara tunai selama periode penjualan tanggal 6 Oktober hingga 12 Oktober. 150 dikali 20.000 sama dengan 3 juta. Tanggal 13 Oktober 2024, transaksi Neowater membeli stok air galon untuk 8 hari sebanyak 200 galon. 200 dikali 15.000 sama dengan 3 juta. 20 Oktober, 200 galon air habis terjual secara tunai selama periode penjualan tanggal 13 Oktober hingga 20 Oktober. 200 dikali 20.000 sama dengan 4 juta. 21 Oktober, Neowater membeli stok air galon untuk 9 hari sebanyak 250 air galon. 250 dikali 15.000 sama dengan 3.750.000. 22 Oktober 2024, membayar listrik toko bulan November 2024 senilai 250.000. 25 Oktober 2024, membayar gaji karyawan senilai 1.500.000. 29 Oktober 2024, 200 air galon terjual habis secara tunai selama periode 21 Oktober hingga 29 Oktober. 200 dikali 20.000 sama dengan 4 juta. 30 Oktober, seorang membeli stok air galon di Neowater sebanyak 50 galon yang merupakan sisa stok air Neowater yang dibeli pada tanggal 21 Oktober secara tunai. 50 dikali 20.000 sama dengan 1 juta. Di 3.3 terdapat perencanaan akun. 3.4 Penyelesaian persamaan dasar akuntansi. Usaha dagang Neowater, persamaan dasar akuntansi periode Oktober 2024 dalam rupiah. Pada saldo awal ada kas dengan jumlah 6.300.000, persediaan barang dagang 5.250.000, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta. Lalu pada pasifa, hutang 0, modal usaha 35.250.000. Keterangan saldo awal. Tanggal 1 Oktober 2024, kas berkurang sejumlah 1.500.000, persediaan barang dagang bertambah sebanyak 1.500.000 dengan keterangan pembelian barang dagang. Saldo setelah 1 Oktober 2024, kas sebanyak 4.800.000, persediaan barang dagang sebanyak 6.750.000, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, modal 35.250. Tanggal 5 Oktober 2024, kas bertambah sebanyak 2 juta, persediaan barang dagang berkurang sebanyak 1.500.000 dan modal bertambah sebesar 500.000 dengan keterangan penjualan barang dagang. Saldo setelahnya 6.800.000. Saldo setelahnya pada kas 6.800.000, persediaan barang dagang 5.250.000, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, modal 35.750. 6 Oktober 2024, kas berkurang sebanyak 2.250.000, persediaan barang dagang bertambah sebanyak 2.250 dengan keterangan pembelian barang dagang. Saldo setelahnya, kas sebanyak 4 juta
550, persediaan barang dagang sebanyak 7.500.000, peralatan sebanyak 3.700.000, kendaraan sebanyak 20 juta, hutang 0, modal 35.750. Pada tanggal 12 Oktober 2024, kas bertambah sebanyak 3 juta, persediaan barang dagang berkurang sebanyak 2.250, dan modal bertambah sebanyak 750, dengan keterangan penjualan barang dagang. Saldo setelahnya yaitu 7 juta pada kas sebanyak 7.550, persediaan barang dagang 5.250, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, dan modal 36.500. Pada tanggal 13 Oktober 2024, kas berkurang sebanyak 3 juta, persediaan barang dagang bertambah sebanyak 3 juta, dengan keterangan pembelian barang dagang. Saldo setelahnya, kas berjumlah 4.550, persediaan barang dagang 8.250, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, modal 36 juta. Pada tanggal 20 Oktober 2024, kas bertambah sebanyak 4 juta, persediaan barang berkurang sebanyak 3 juta, dan modal bertambah sebanyak 1.500.000 dengan keterangan penjualan barang dagang. Saldo setelahnya, kas menjadi 8.550, persediaan barang dagang menjadi 5.250, peralatan sebanyak 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, dan modal 30.500. Pada tanggal 21 Oktober 2024, kas berkurang sebanyak 3.750, persediaan barang dagang bertambah sebanyak 3.750, dengan keterangan pemberian barang dagang. Saldo setelahnya, kas menjadi 4.800.000, persediaan barang dagang menjadi 9 juta, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, dan modal 30.500. Pada tanggal 22 Oktober, kas berkurang sebanyak 250 dan modal juga berkurang sebanyak 250 dengan keterangan beban listrik. Saldo setelahnya, pada kas 4.550, persediaan barang dagang 9 juta, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, dan modal 30.250. Pada tanggal 25 Oktober 2024, kas berkurang sebanyak 1.500.000, juga modal berkurang sebanyak 1.500 dengan keterangan beban gaji. Saldo kas menjadi 3.500.000, persediaan barang dagang menjadi 9 juta, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, dan modal 35.750. Pada tanggal 29 Oktober, kas bertambah sebanyak 4 juta dan persediaan barang dagang berkurang sebanyak 3 juta dan modal bertambah sebanyak 1 juta dengan keterangan penjualan barang dagang. Saldo setelahnya kas menjadi 7.050.000, persediaan barang dagang menjadi 6 juta, peralatan menjadi 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, dan modal 36.750. Pada tanggal 30 Oktober 2024, kas bertambah sebanyak 1 juta. Persediaan barang dagang berkurang sebanyak 750 dan modal bertambah sebanyak 250 dengan keterangan penjualan barang dagang. Lalu saldo akhirnya, kas menjadi 8.050.000, persediaan barang dagang 5.250.000, peralatan 3.700.000, kendaraan 20 juta, hutang 0, modal sebanyak 37 juta. 3.5 Penyelesaian laporan keuangan. A. Kartu persediaan. Usaha dagang Neowater, kartu persediaan barang dagang per 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Saldo awal pada persediaan, kuantiti sebesar 350, harga satuan 15.000, totalnya 5.250.
1 Oktober di pembelian kuantiti sebanyak 100.000, harga satuan 15.000, totalnya 1.500.000. Pada persediaan kuantiti sebanyak 450, harga satuan 15.000, total 6.750. 5 Oktober pada HPP atau harga pokok penjualan kuantiti sebanyak 100, harga satuan 15.000, totalnya 1.500.000. Pada persediaan kuantiti berkurang sebanyak 350, harga satuan 15.000, totalnya 5.250. 6 Oktober pada pembelian kuantiti sebanyak 150, harga satuan 15.000 dengan total 2.250. Pada persediaan bertambah menjadi 500.000, dengan harga satuan 15.000, totalnya 7.500.000. 12 Oktober pada harga pokok penjualan kuantiti sebanyak 150, harga satuan 15.000, totalnya 2.250. Pada persediaan kuantiti berkurang menjadi 350, harga satuan 15.000 dan total 5.250. 13 Oktober pada pembelian kuantiti sebanyak 200, harga satuan 15.000, total 3 juta. Pada persediaan kuantiti bertambah menjadi 550, harga satuan 15.000 dan total 8.250. 20 Oktober pada harga pokok penjualan kuantiti sebanyak 200, harga satuan 15.000 dan total 3 juta. Pada persediaan kuantiti berkurang menjadi 350, harga satuan 15.000 dan total 5.250. Pada 21 Oktober pada pembelian kuantiti sebanyak 250, harga satuan 15.000 dengan total 3.750. Lalu pada persediaan kuantiti bertambah menjadi 600, harga satuan sebanyak 15.000 dengan total 9 juta. 29 Oktober pada harga pokok penjualan kuantiti sebanyak 200, harga satuan 15.000 dengan total 3 juta. Pada persediaan kuantiti berkurang menjadi 400, harga satuan 15.000 dan total 6 juta. 30 Oktober harga pokok penjualan kuantiti sebanyak 50, harga satuan 15.000 dan total 750. Dan pada persediaan kuantiti berkurang menjadi 350, harga satuan 15.000 dan total 5.250. Total akhirnya pada pembelian kuantiti sebanyak 700 dengan harga satuan 15.000 dan total 10.500. Pada harga pokok penjualan kuantiti sebanyak 700, harga satuan 15.000 dan total 10.500. Dan pada persediaan kuantiti sebanyak 350, harga satuan 15.000 dan total 5.250. B. Laporan laba rugi. UD Neowater. Laporan laba rugi per 31 Oktober 2024 dalam rupiah. Pendapatan penjualan 11.250.000, HPP total HPP 10.500.000, keuntungan kotor 3.500.000, beban operasi, beban gaji 1.500.000, beban listrik 250.000, total beban operasi 1.750.000, laba bersih 1.750.000. C. Laporan posisi keuangan. UD Neowater. Laporan posisi keuangan per 31 Oktober dalam rupiah. 1. Harta. 11 harta lancar. 111 kas 8.050.000. 112 persediaan akhir 5.250.000. Total harta lancar 13.300.000. 12 harta tetap. 121 peralatan 3.700.000. 122 kendaraan 20 juta. Total harta tetap 23.700 juta. Total harta 37 juta. 2 utang. 21 utang jangka pendek. 211 utang kosong. 22 utang jangka panjang kosong. Total utang kosong. 3 modal.
311 modal Neo 35.250.000, laba bersih 1.750.000. Total modal 37 juta, total utang dan modal 37 juta. Neowater, catatan atas laporan keuangan untuk bulan yang berakhir pada 30 November 2024 dalam rupiah. 1. Informasi umum. Neowater bergerak di bidang perusahaan dagang yang terletak di Jalan Pembangunan USU nomor 29, Padambulan, Kecamatan Medan Baru, Kota Medan, Sumatera Utara. Kepemilikan usaha 100% modal berasal dari Neowater karena perusahaan ini merupakan perusahaan pribadi. Harga yang ditetapkan Neowater untuk orderan. 2. Ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan. A. Pernyataan kepatuhan. Laporan keuangan Neowater disusun berdasarkan standar akuntansi keuangan entitas mikro, kecil menengah, (EMKM), yaitu 1. Laporan laba rugi, profit and loss statement. 2. Laporan perubahan modal, capital statement. B. Dasar penyusunan laporan keuangan. Dasar penyusunan laporan keuangan adalah biaya historis dan menggunakan asumsi dasar akrual. Mata uang yang digunakan untuk penyusunan laporan adalah rupiah. C. Kas. Kas dan setara kas terdiri dari uang tunai. D. Harta lancar. Sedangkan harta lancar yang sering dipakai oleh Neowater berupa perlengkapan seperti tisu, galon, dan not kertas pembelian. E. Persediaan. Persediaan pada perusahaan Neowater terdiri air galon aqua non isi ulang yang disediakan untuk penjualan kepada pelanggan. Persediaan ini dicatat dan dikelola untuk memastikan ketersediaan stok yang cukup dalam operasional harian perusahaan. F. Harta tetap. Harta tetap yang disajikan dengan nilai wajar aset tetap. Neowater menggunakan toko dari bagian rumah pemilik sehingga tidak membayarkan sewa untuk pembangunan, kemudian diakui sebagai aset tetap perusahaan. Untuk saat ini aset tetap yang digunakan perusahaan Neowater berupa kendaraan pengangkut galon. F. Pengakuan pendapatan dan beban. Pendapatan pada perusahaan ini disebut dengan penjualan yang diakui ketika telah menerima kas setelah galon terjual yang dilakukan kepada pelanggan, sedangkan beban diakui pada saat terjadi. G. Modal. Modal merupakan modal pemilik dan pemilik dapat mengambil dana untuk keperluan pribadinya. 3. Sumber risiko dan estimasi ketidakpastian. Dalam operasional Neowater, terdapat beberapa risiko dan ketidakpastian yang dapat memengaruhi kinerja keuangan dan keberlanjutan usaha. Antara lain, 1. Fluktuasi harga bahan baku. Risiko utama yang dihadapi Neowater adalah fluktuasi harga bahan baku, seperti galon air minum. Ketergantungan pada vendor tertentu tanpa kontrak jangka panjang dapat membuat perusahaan rentan terhadap kenaikan harga secara mendadak. 2. Ketidakpastian permintaan pasar. Permintaan pasar terhadap produk air minum dapat dipengaruhi oleh musim, daya beli konsumen, atau munculnya pesaing baru. Ketidakpastian ini dapat memengaruhi pendapatan secara signifikan. 3. Efisiensi operasional. Beban operasional seperti biaya listrik dan gaji karyawan menjadi faktor risiko apabila tidak dikelola dengan efisien. Kesalahan perencanaan atau ketidaktepatan anggaran dapat menyebabkan peningkatan beban tanpa kenaikan pendapatan yang sepadan. 4. Kualitas barang. Risiko terkait kualitas barang dagangan seperti galon air yang bocor atau tidak layak konsumsi dapat menyebabkan penurunan kepercayaan konsumen dan berdampak pada reputasi perusahaan. 5. Estimasi dalam penghitungan beban dan pendapatan. Ketidakpastian juga muncul dari estimasi terkait beban dan pendapatan, terutama pada pengakuan laba rugi. Neowater perlu memastikan pencatatan akuntansi dilakukan dengan tepat untuk meminimalisir kesalahan perhitungan. Yang keenam, keterbatasan modal. Sebagai perusahaan kecil, keterbatasan modal dapat menjadi kendala dalam ekspansi usaha atau menghadapi risiko mendadak. Modal yang terbatas juga berisiko mempersempit opsi dalam pengadaan bahan baku dan pengembangan bisnis. 7. Risiko regulasi. Perubahan peraturan pemerintah seperti kebijakan perpajakan atau standar akuntansi dapat berdampak pada tata kelola keuangan perusahaan dan memerlukan adaptasi tambahan. Bab 4 penutup. 4.1 Kesimpulan. Berdasarkan pemaparan serta analisa yang telah dilakukan pada perusahaan Neowater, maka dapat disimpulkan bahwa Neowater hanya memiliki pencatatan akuntansi berupa laporan laba rugi. Pengkajian ulang dilakukan pada pencatatan akuntansi Neowater yang menghasilkan bahwa Neowater dapat menambah persamaan dasar akuntansi dan kartu persediaan
demi menunjang data keuangan perusahaan dengan tetap melampirkan serangkaian laporan keuangan yang terlebih dahulu dipakai, yaitu laporan laba rugi dan laporan perubahan modal yang disesuaikan kembali berdasarkan SAEMKM. Informasi data keuangan perusahaan diperoleh sebesar Rp35.250.000 untuk akun modal pada pencatatan bulan Oktober 2024. Dengan jumlah modal tersebut, Neowater mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.750.000 sesuai dengan data pada laporan laba rugi perusahaan. 4.2 Syarat. Berdasarkan hasil pemaparan analisa di atas beserta kesimpulannya, maka saran yang ingin penulis sampaikan kepada Neowater adalah sebagai berikut. 1. Selalu memperhatikan nilai harga pokok penjualan agar dapat meminimalisir kerugian perusahaan yang diakibatkan oleh belanja modal. 2. Untuk meminimalisir kerugian, perusahaan juga dapat melakukan tracing vendor yang dapat mensuplai barang dagang yang harga pokok penjualannya sesuai dengan perusahaan. 3. Membuat pencatatan akuntansi yang lengkap, yaitu dengan membuat siklus akuntansi sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku saat ini, agar pencatatan keuangan perusahaan dapat tersistematika dengan baik dan dapat dimanfaatkan untuk proses pengambilan keputusan. Dokumentasi pada saat wawancara. Dokumentasi penyerahan surat keterangan penyerahan dan penggunaan produk. Surat keterangan penyerahan dan penggunaan produk. Saya yang bertanda tangan di bawah ini dengan nama Leo Vieter Reynaldo, nama usaha UD Neowater, alamat Jalan Pembangunan USU nomor 69, nomor HP 0822 6899 2526. Benar telah didampingi dalam pembuatan laporan keuangan SAEMKM. Pendampingan dilakukan oleh nama ketua Najwa Fania Ningrum, NIM 240507149, anggota 1 Puja Azahra 2505071061, anggota 2 Ratu Diva Anggraini Sitanggang 2505 dengan NIM 24050071097, Kampus Politeknik Negeri Medan, dosen pengampu Dr. Nurlinda SEAK MSI, mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang. Pendampingan ini dalam rangka mendukung proses pembelajaran Project Based Learning. Kami menerima luaran hasil pembelajaran Project Based Learning berupa laporan keuangan, dan kami menyatakan akan menggunakan SAEMKM tersebut pada usaha saya. Demikian tanda terima ini kami buat untuk dapat dipergunakan seperlunya. Medan, 12 Desember 2024. Hormat kami yang menerima Leo Vieter Reynaldo, diserahkan oleh Najwa Fania Ningrum, diketahui oleh dosen pengampu Dr. Nurlinda SEAK MSI.